Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman ya. Dan ini hari Rabu teman-teman, ini berhasil naik ya. Dan ini sudah 2 kali stop loss lebih dikit teman-teman. Dan ini berhasil naik dan ini teman-teman, yang paling penting teman-teman, itu paham hal-hal penting ini gitu. Jadi jangan mikirin yang nggak terlalu penting ya. Jadi ada beberapa hal penting, khusus son itu 2 ya. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya teman-teman. Dan ini ada kompetisi baru teman-teman, namanya adalah Arena Harian $5.000. Dan totalnya totalnya ya teman-teman, ada beberapa pemenang ya. Jadi totalnya ada 10 pemenang setiap hari. Nah teman-teman yang sudah merasa jago bisa ikutan. Caranya gampang, kalian masuk ke personal area, pastikan sudah KYC, kemudian masuk di sebelah kiri menu kompetisi, ya cari di menu mendatang, dicari di sini Daily Arena. Nah, total hadiahnya sekarang $1.000 karena pesertanya baru 95. Nanti pesertanya semakin banyak, total hadiahnya semakin gede. Kayak gitu ya. Ini beda dengan game demo kontes biasa, beda. Ini real ya, teman-teman ya. Nah, nanti untuk ketentuannya kalian baca semuanya di sini ya. T dan C ya. Term and condition-nya kalian klik ya seperti ini. Nah, nanti ada semuanya karena panjang sekali ya. Nanti teman-teman baca sendiri. Kalau kira-kira sudah paham ya aturan kompetisinya seperti apa, kalian bisa mulai berkompetisi. Biayanya mulai dari $5 kayak gitu. Jadi bukan demo gratisan, bukan ya. Jadi teman-teman bisa ikutan nih. Kalau teman-teman mau ikutan juga, dapat peringkat, nanti bisa dapat hadiah. Nah, hadiahnya itu bisa di withdraw ke rekening seperti itu. Oke teman-teman ya, informasi selengkapnya nanti linknya tak taruh di deskripsi video kali ini. Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel ini teman-teman. Di video ini saya mau entry market lagi, sekaligus mau sharing-sharing ke teman-teman. Ada satu garis lurus teman-teman, yang mana garis ini ternyata ketemu area support terus. Support 1 ya, di sini agak fake breakout, nggak apa-apa. Lanjut ya. Di sini fake breakout dikit, di sini masuk, di sini kena lagi. Pokoknya area ini teman-teman, ya. Area ini artinya apa? Ini zona penting. Artinya apa? Di sini banyak orang ya, banyak pelaku pasar yang membeli berulang kali sehingga ya polanya sama. Setiap kali drop dia beli, pemain besarnya drop dia beli, drop kita siap-siap. Barangkali masih terulang lagi. Ya, tapi seandainya sudah tidak terulang lagi alias dia turun ya terserah. Rugi pun juga nggak masalah. Yang penting ketika rugi kita batasin nggak banyak-banyak, tapi ketika profit kita tahan sampai dapat banyak. Trading kan kayak gitu. Nggak bisa kita mastiin bro. Nggak ada yang pasti sama sekali gitu. Yang bisa kita pastiin adalah kerugian kita berapa kalau masuk, dan ketika pas profit kita bener, itu kita maksimalin, kita tahan sekuat tenaga teman-teman. Oke ya, jadi ini ada di zona penting, kemudian di sini ada bullish engulfing ya, jelas sekali turun ya, naiknya lebih tinggi ya kayak gini. Dan ini di time frame H4, time frame D1 nya gimana? Nah, time frame D1 nya dia bullish ya. Oke, tinggal taruh SL di bawahnya sini, di bawah candlestick D1 69800. Oke. Oke. Ini kalau rugi paling sekitar $40 aja teman-teman. Saldo saya 2000 lebih ya. Sekitar 2% sekali trading. Oke teman-teman ya. Seperti itu caranya. Zona penting kebetulan ketemu. Kalau nggak ada zona penting gimana ya, nggak usah trading ya. Ngapain buru-buru gitu. Emang butuh banget tuh duitnya. Jadi kalau kalian memperlakukan market itu dengan cara kalian seperti orang yang butuh banget duit, nggak bakalan bisa bro. Psikologi kalian nggak bisa. Trading itu harus kita perlakukan seolah-olah kita nggak butuh duit. Ya butuh sih, cuman dapat syukur enggak juga nggak apa-apa gitu. Sehingga teman-teman nggak ada tekanan dalam melakukan analisa, entry, nunggu gitu. Makanya psikologi itu penting sekali, jauh lebih penting daripada sekedar teknik seperti ini. Pembawaan kita, ketenangan kita, kesabaran kita itu jauh lebih penting ya daripada sekedar zona penting, pola candlestick. Itu sebenarnya menurut saya sih cuma 20% ya, pendapat saya pribadi ya, teknik tuh. 75% tuh dari pembawaan kita. Semakin kita tenang, disiplin, itu jauh lebih penting daripada sekedar memikirkan zona penting dan pola-pola seperti itu. Oke teman-teman ya, tak skip dulu ya. Ini adalah hari Senin, jamnya adalah jam 8 pagi, untuk tanggalnya apain aja teman-teman.
Oke teman-teman semuanya, kemarin saya entry hari Senin ya teman-teman ya. Dan ini hari Rabu teman-teman, ini berhasil naik ya. Dan ini sudah 2 kali stop loss lebih dikit teman-teman. Dan ini berhasil naik dan ini teman-teman, yang paling penting teman-teman, itu paham hal-hal penting ini gitu. Jadi jangan mikirin yang nggak terlalu penting ya. Jadi ada beberapa hal penting, khusus son itu 2 ya. Kalau teman-teman 2 hal penting ini dipegang betul, pasti posisi-posisi kayak gini tuh bakalan sering didapetin ya. Nah, 2 hal penting itu apa? Yang pertama teman-teman, adalah zona penting. Zona di mana dulu pernah naik atau pernah turun ya. Dan di sini jelas sekali teman-teman. Di AUD USD itu jelas sekali. Di sini dia pernah naik ya, setelah turun dia pernah naik. Zona mulai naik lagi. Di sini ya, apakah ada ya kemungkinan di sini untuk jadi zona mulai naik? Ada kemungkinannya. Nah, itu yang pertama, zona penting. Yang kedua adalah membaca. Apakah dia benar-benar sudah mulai naik? Nah, kita lihat. Kemarin dia sudah ada bullish engulfing di sini. Artinya apa? Di zona penting ini dia sudah benar-benar mulai naik. Saya masuk, saya kasih SL. Jadi di zona penting itu teman-teman, bukan langsung buy di sini, bukan. Kalau teman-teman langsung buy pas lagi turun ya, kalian bisa kejebak breakout ataupun fake breakout. Jadi tunggu dulu di zona penting itu, apakah dia mental, apakah dia break, apakah dia fake breakout, atau dia signalnya bakal ada signal sell di bawahnya sini. Ya, di bawahnya sini ada signal sell bisa juga. Gitu. Biasanya dia break, retest, di sini ada signal sell, baru nanti kita masuk sell. Jadi di support itu bisa buy, bisa sell. Tergantung daripada signal yang ada. Kalau di atas support ada signal buy, kita masuk. Kalau di bawah support ada signal sell, kita masuk. Nah, bicara masalah signal itu adalah poin kedua. Yakni setelah zona penting kita harus paham pola-pola candlestick-nya. Ya, di sini yang saya pakai kebetulan adalah bullish engulfing. Pola candlestick untuk saya masuk itu ada beberapa. Teman-teman nanti bisa cari di Google atau nanti cek di video yang lain. Pertama adalah pola engulfing, yakni pola pembalikan itu lebih tinggi daripada penurunannya. Turun naiknya itu lebih tinggi. Atau naik turunnya lebih dalam kalau di atas pembalikannya. Kemudian pola harami ya, turun ya, naiknya lebih pendek, sebelahnya buka naik, itu juga signal buy. Ya, teman-teman, untuk polanya adalah engulfing dan harami. Atau bisa juga pakai candlestick tunggal seperti hammer, doji. Dan syarat yang lain teman-teman pakai time frame H4. Ini teman-teman, kalau kalian teknik yang saya pakai ini kalian terapin di time frame M5, time frame M15, mungkin akan ada yang benar. Tapi kalian akan terlalu capek dalam apa? Loss profit terlalu cepat. Sudah berapa support dalam sehari kalian harus masuk gitu. Capek banget teman-teman trading kayak gitu. Dan itu akan mancing psikologi kita untuk overtrade. Dan terlalu banyak support dan resisten yang nggak valid. Itu kalau pakai time frame kecil teman-teman. Jadi itulah alasan kenapa saya pakai time frame 4 dan time frame D1 itu harus searah. Kalau buy itu harus sudah hijau, kalau sell itu harus sudah merah. Teknik ini saya ciptakan bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun ya, sekitar 4-5 tahunan baru ketemu teknik yang pakem kayak ini teman-teman. Jadi saya dulu juga pernah pakai time frame M5, scalping M1 dan lain sebagainya. Tapi saya berhenti di sini karena memang secara tahunannya itu menghasilkan teman-teman. Oke ya teman-teman, sekian sharing dari saya pada kesempatan kali ini. Ini profit sekitar 186 dolar, jadi ya sekitaran 3 jutaan ya kalau sekarang tuh. Oke ya, tak skip dulu ya teman-teman ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan tanyakan aja di kolom komentar.